Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakahallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Al-ayah mabatu hadratul kiram, para ahli bapak yai yang kita taati, penelpon Bapak Dr. Haji Siswanto STML yang sangat saya hormati, panjenenganipun CEO owner dari PT Indobismart Group. Beliau juga pimpinan dari PT Bis Telekom Surabaya dan beberapa PT lainnya, beserta tim yang sangat saya hormati, Bapak Kepala Cabang Dinas Negeri Swasta Sektor Trenggalek atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Ibu Pengasuh sebagai salah satu pimpinan, semuanya yang saya hormati, juga anak-anak sekalian, seluruh pengurus, penggerak, kader dari OSIS, IPMI PBNU, Ambalan Pramuka, Palang Merah Remaja dan seluruh unit yang ada di Sektor Trenggalek yang saya banggakan, saya sayangi rahimakumullah. Di pagi siang yang insya Allah penuh barokah ini, mari bersama kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersamanya baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Karena lipat rahmatnya kita bisa silaturahim bersama dalam keadaan sehat walafiat, utamanya dengan beliau Bapak Haji Siswanto. Beliau alumni SMK Genteng Banyuwangi. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang berkenan rawuh, saya mohon untuk bisa rawuh, waktunya derek. Alhamdulillah Selasa ini bisa ke Trenggalek. Selanjutnya salam salam semoga tetap dilimpahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Di mukadimah tadi saya sampaikan satu ayat yang ini mudah-mudahan menginspirasi kita, menjadi pedoman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakahallahu daral akhirah. Wahai sekalian manusia, kalian diciptakan ini sebenarnya supaya kalian mempersiapkan diri meraih keselamatan dan kebahagiaan kalian di akhirat. Jadi dunia ini hanya masa untuk menanam. Seterusnya ayat walatan sanasi bakal minat dunia, tapi jangan kalian lupakan sedikit bagianmu untuk urusan dunia, untuk mempersiapkan akhirat. Inilah nanti yang insya Allah dikupas oleh beliau Pak Siswanto tentang budaya kerja. Jadi bukan budaya kerja itu manusia yang kerja terus, bukan, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi yang lain, bermanfaat bagi lingkungannya dan seterusnya. Beliau nanti akan insya Allah memberikan pengalaman-pengalaman beliau mulai pendidikan, bahkan mungkin mulai di SMK sampai hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, termasuk Bapak Ibu dan juga anak-anak. Kami sampaikan selamat datang kepada seluruh yang rawuh, utamanya kepada Bapak Siswanto dan tim, pada Pak Naryo, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mewakili, dan Bapak Ibu semua anak-anak yang telah meluangkan waktu pada hari ini. Insya Allah apa yang kita terima ini sangat bermakna, bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita praktekkan, kita amalkan, dan kita tularkan kepada lingkungan masing-masing. Amin ya robbal
Pak Siswanto ini sosok pengusaha intelektual muslim ya Pak Sija. Iya, saya kemarin dibagai Al-Quran, alhamdulillah. Beliau punya percetakan Al-Quran di Surabaya. Keputangan ini. Ya. Begitu sibuknya beliau, saya setiap melihat waktu subuh itu ada pengajian. Ya, ada sanatan rohani, ada kelompok pengajian yang selalu beliau aktif dan seterusnya. Nah, bagaimana nanti resep-resep untuk berhasil? Nah, monggo nanti setelah paparan akan ada dialog, dipersilakan nanti. Untuk itu saya sangat berharap forum ini nanti betul-betul hidup, semangat, sehingga semua yang kita peroleh nanti kita bisa transfer, kita praktekkan di lingkungan kita masing-masing. Insya Allah itu mohon berkenan nanti Pak Naryo, Kasih SMK untuk membuka forum workshop ini. Workshop ini ada 4 sub. Pertama budaya kerja, kemudian transfer teknologi, kemudian administrasi TEVA, ya Bapak ya. Kemudian satunya lagi digital marketing, ya itu yang teknis yang 3 itu. Tapi esensinya di yang pertama ini, nanti untuk yang 3 dilanjutkan oleh Bu Eva dan kawan-kawan, ya menyesuaikan saja. Ini untuk utamanya Bapak Ibu guru. Terima kasih atas kerawan Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada Gus Lukman, ada banyak ini tokoh-tokoh muda, Mas Hari Nur Rima dan yang lainnya. Insya Allah nanti kita bisa sharing. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi insya Allah untuk forum ini yang kedua, KKS mengundang Bapak Ibu yang kemarin guru PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Hari ini kepala sekolah yang mewakili. Besok Kamis kami mengundang fasilitator nasional Pak Kuncoro dari SMK Bukit Jember. Beliau praktisi juga ahli. Nah, nanti Bapak Ibu guru untuk mengkaji profil pelajaran Pancasila. Nah, nanti Bapak Ibu guru mapel profil pelajaran Pancasila, undangannya sudah kami siapkan. Mohon izin untuk bisa disampaikan kepada Bapak Ibu guru masing-masing di SMK Setrenggalek. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Lanjut, masih ada hari Sabtu itu tanggal merah Rabiul Awal 12 Maulid Nabi. Insya Allah hari Seninnya tim KSTV yang kedua 3 kali juga insya Allah ke sini, seterusnya sampai selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mohon izin Pak Sis, mohon nanti diberi motivasi juga Pak Naryo, Kasih SMK. Kawan-kawan SMK Islam semester ini untuk melaksanakan pengembangan KBM berbasis video pembelajaran Pak Naryo. Alhamdulillah insya Allah hampir semua Bapak Ibu guru membuat. Nah, kawan-kawan SMK Setrenggalek, bahkan tidak hanya Setrenggalek, nanti ya seluruh Indonesia yang kira-kira kurikulum ini yang sesuai monggo nanti dipakai. Jadi kami membuat video pembelajaran dengan durasi 25 menit sampai 30 menit. Karena video pembelajaran kemarin dari sisi jurnalistik Pak Mufti Ali KSP Kediri, Pak Melis ini dipastikan bahan ajar, video bahan ajar apa pembelajaran? Pembelajaran. Karena video pembelajaran yang nampak tidak hanya peralatan, tidak hanya ya gurunya waktu memulai mengajar, waktu memberi motivasi segala macam ada, siswanya semua nampak. Ini bedanya ya, kalau di YouTube mungkin ada video bahan ajar, itu yang nampak ya angka-angka ya, itu ada siapa yang ngomong dan kita sepakat video pembelajaran. Itu Bapak Ibu yang kami hormati. Terima kasih. Berikut ada kabar gembira juga dari Indobismar untuk kawan-kawan SMK Setrenggalek yang mau ngirim siswanya kelas 12 untuk magang entrepreneur ya, nanti diseleksi dong Bu Eva ya. Nah, monggo 1, 2, 3 yang terbaik dikirim ke Indobismar, monggo langsung, monggo lewat sini, monggo nanti
magang entrepreneurnya 3 bulan, setelah 3 bulan lulus langsung training menjadi calon karyawan Indobismart yang nanti langsung menjadi yang memenuhi syarat, insya Allah menjadi karyawan atau pegawai tetap Indobismart. Indobismart bukan perusahaan biasa, ada 4-5 perusahaan di grupnya, cabangnya sudah 23, mulai dari Banyuwangi sampai Jogja, Semarang atau di Pulau Jawa. Tepuk tangan untuk kita semua. Lu kok tepuk tangan, tak apa hubungannya dengan SMK Islam? Tadi dan sudah sekian bulan yang lalu saya juga matur ke beliau, Pak Suwanto, mohon izin Pak untuk pengembangan jalur lintas selatan. Nah, Jawa Timur bagian selatan, mohon izin di Tulungagung Trenggalek, mohon izin dibuka ya cabangnya Indobismart untuk syukur-syukur SMK Islam Satu Berinan bisa bergabung bermitra. Nah ini sudah proses perjalanan, mudah-mudahan nanti ACC insya Allah nanti akan berdiri TEFA Teaching Factory SMKI Bismart di wilayah Trenggalek Tulungagung ini. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Apa artinya? Kami sudah mohon mengajukan usul permohonan kepada Pak Naryo selaku penanggung jawab SMK. Mohon izin Pak Naryo, nanti tidak ada lagi keluarga besar cabang dinas Tulungagung yang ngambil laptop, ngambil komputer, ngambil apa namanya smartphone, UFO, iPhone segala macam tidak di SMKI Bismart. Tepuk tangan untuk kita semua ini. Soal harga nggak usah dibandingkan, jangan banding-bandingkan katanya siapa tuh yang nyanyi Pak Jokowi itu ya. Karena apa? Terlalu jauh. Indobismart memberikan diskon-diskon luar biasa. Kenapa? Karena omsetnya sudah ratusan per hari dari 23 cabang besar di seluruh Pulau Jawa. Jadi kalau dibandingkan dengan yang ada sudah tentu jauh dari kualitas maupun apalagi sisi nominal harga. Ini yang perlu kemarin kepada bapak-bapak Mas NU, waktu peresmian ini kemarin baru rakor Pak. Pasis ada rakor Ma'arif di negara di sini, ini launchingnya 230-an kepala sekolah mulai RAM, ITK, SMP, SMK, ada Pak Rois Rawuh, Pak Dipura Rawuh, Pak Kemenang, Pak Naryo, enggak, Pak Kadabit. Saya jagungan dengan Pak Rois, dengan Pak Ketua, dengan pengurus. Pokoknya kalau mau dianggap warga NU, kalau beli elektronik apapun Pak Luman, ini Gus Luman ini ya di SMKI Bismart, gitu Pak Luman. Bayarnya boleh kredit Pak, boleh dicicil sak mampunya, gitu. Kalau urusan dengan Indobismart, tapi ya ada batasan, jangan sampai. Nah, ini guyonannya begitu ya. Ini untuk menyemarakkan suasana, mudah-mudahan termasuk anak-anak kami yang kelas 12 diberi kesempatan untuk magang di Indobismart Surabaya. Nah, kalau TEFA ini nanti sudah berjalan bagus, prakerja magang segala macam, ya bisa di TEFA Indobismart yang ada di wilayah kita. Masih banyak hal. Kami sampaikan kepada kawan-kawan juga, SMK bisa Trenggalek, paling akhir bulan Desember, insya Allah mau doa restunya, studio KSTV Biro Trenggalek di SMK Islam insya Allah mengudara, amin ya robbal alamin. Tepuk tangan untuk kita semua. Artinya apa? Kalau kawan SMK mau promo, nggak usah ke KSTV Kediri, nggak usah ke TV lain, cukup ke SMK Islam aja. Kalau biasanya 500, ya cukup 250 saja, kan enak. Tidak gratis Pak, untuk tertentu gratis monggo. Yang layanan sosial mau pengajian, mau takbir apa? Tablik akbar, gratis saja. Untuk apa kalau uang banyak-banyak katanya Pak Sis, tidak enak malah. Ya cukup aja, cukup. Oke, itu. Jadi Bapak Ibu ada studio KSTV di Durena, ada TEFA insya Allah, kemudian ada Aksio Sentra Digital. Jadi kita punya Aksio di depan, apabila Allah masih berkehendak, kita disambung kembali wasilahnya dari Indobismart itu. Saya sudah diam juga
Ya, alhamdulillah Pak Lingga ada, Pak Tami ada semua, insya Allah. Nah, berkahnya SMK Islam ini insya Allah besok tanggal 26 ini rakor kepala sekolah Ma'arif Konfes Jawa Timur. Tadi malam saya baru zoom, mohon izin dan perkenannya dari Indomismar beliau Pak Suwanto, kemudian dari Mas Pion, mudah-mudahan dari Asio, mohon perkenannya Bu Eva nanti bantu. MOU dengan MKKS SMK Ma'arif SMK Konfes Jawa Timur di Surabaya. Tepuk tangan. Nah, kalau dengan sekolah kan sudah, tapi justru MKKS Ma'arif tadi malam kita usulkan untuk ada MOU dengan industri-industri besar supaya siar ini lebih cepat kita kembangkan. Insya Allah itu Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya mohon kita ikuti nanti arah dari Pak Haryo Kasih SMK, dilanjut nanti apa namanya kuliah umum, kuliah tamu atau apapun namanya tentang budaya kerja dan lain-lain yang langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Siswanto SDMM, CEO, owner, direktur utama, pemilik grup Indomismar Surabaya. Terima kasih, saya akhiri Bila Mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Andes Haji Mukhlis Ridwan MM selaku Kepala SMK Islam Kabupaten, Pak Dr. Siswanto SEMM, CEO Indomismar Group bersama rombongan yang saya hormati, Bapak Ibu guru SMK Islam Kabupaten, Bapak-bapak kepala sekolah atau yang mewakili Bapak Lukman dari Kule dan lain-lain yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, yaitu nikmat sehat, kuat dan cepat sehingga kita berkumpul di hall COE SMK Islam Kabupaten dalam keadaan sehat dan bahagia gitu. Amin. Terus selanjutnya begini Bapak Ibu, saya mau ngomong apa di SMK ini? Saya seperti keluarga. Pokoknya kalau saya hitung, saya ini dari 71 sekolah Pak C. Saya kesini mungkin sudah ada 30 kan? Iya, seperti itu masuk diri. Itu Pak Heri ya dong. Saya khawatir Pak Heri ini sudah bosan nih. Udah tidak bosan. Saya tadi lihat Pak Mukhlis, sebenarnya saya agak alasan dikit. Saya ini diundang dari kantor masih ditunggu. Tidak apa-apa, silakan datang, senggaknya kapan gitu Pak. Kok sih ngomong. Terus saya lihat ada bos ini gitu kan. Pak ini gini bersama-sama. Saya ini pernah telepon Pak Hartono, itu kabin saya waktu di SMK. Telepon Pak Sis ini dijawab, ada apa bos? Ternyata kita itu bersama bos besar, big boss Pak. Ya, tepuk tangan untuk big boss. Sudah makin sukses gitu. Terus yang menjual saya itu selalu tidak bisa menolak di SMK ini karena apa? Saya selalu dapat ilmu Pak. Oke, saya boleh katakanlah kedinasan resmi formalnya dinas gitu ya. Tapi saya juga istilahnya sebagai manusia biasa, saya juga butuh ilmu dari Pak Haji ini. Selalu kan mesti ngobrol di ruangan, mesti ada ilmu yang diselipkan pada saya, itu bermanfaat bagi saya gitu ya. Terus saya juga itu lihat, oh yang hadir Pak Siswanto. Pak Siswanto ini, saya ini selalu mengikuti statusnya Pak. Saya lalu mengikuti statusnya bos ini, gitu kan. Mesti, motivasi gitu kan. Gitu. Iya bos, saya ikuti. Gitu, makanya tadi saya usahakan, saya ingin dapat ilmu dari yang tinggi. Karena apa?
saya ini juga punya anak, gitu kan. Barangkali untuk usia saya ilmu ini sudah oke, lewat nggak apa-apa, tapi sebenarnya tidak ada lewatnya Pak ya. Itu nanti mungkin bisa bermanfaat untuk anak-anak saya atau juga orang di sekitar saya. Karena Pak, saya ini kan saya kasih Pak ya. Saya mesti kemana-mana gitu kan, tidak hanya di sekolah ini. Nah, yang hampir 71 sekolah itu hampir saya singgahi semua. Itu yang SMK, belum yang SMA. Kadang saya juga ke SMA juga dalam kondisi yang darurat itu. Kadang tukar tugas begitu kan dengan Bu Rizka di SMK. Saya bisa sebarkan ilmu yang saya dapat dari sini, gitu kan. Gitu. Jadi mudah-mudahan saya juga sama Pak. Saya juga ingin memberikan manfaat bagi sesama, bagi sekitar saya. Oleh karena itu saya hari ini saya usahakan untuk datang, ya kan gitu. Terus saya harus sampaikan apresiasi dan selamat pada SMK Islam Durenan. Hari ini mengadakan workshop, ini rangkaiannya pemadanan Pak ya. Itu SMK PK Pemadanan, yaitu workshop budaya kerja. Nah, Bapak Ibu, kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih. Narasumber kita luar biasa. Halo, bener-bener praktisi kan, ya. Bukan teori, ya kan. Yang beliau ini dari istilahnya komplit. Beliau seorang doktor, jadi teorinya iya, benar-benar dipraktekkan, benar-benar diimplementasikan. Jadi saya yakin nanti apa yang di materi yang disampaikan atau yang akan kita terima itu benar-benar istilahnya implementatif gitu, bukan cuma teori, bukan cuma omdo atau omong doang. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama dengan bersama. Saya nanti juga pengen jadi peserta Pak, aku mau duduk di situ ya. Iya betul Pak, saya akan ikuti ini sampai selesai. Karena iya Pak, saya pelan-pelan saya kok mengidolakan penjaringan. Karena saya ikuti terus statusnya Pak Des. Nah, saya lihat, wah ini kataman Al-Quran, wah ini gitu ya kan, iya Pak ya, itu ya kan. Itu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, anak-anak seluruhnya kita ikuti apa yang disampaikan Pak Dokter ini. Mudah-mudahan nanti memberi manfaat. Yang pertama, kita bersama-sama tholaqul ilmi itu sebagai suatu ibadah. Kedua, bermanfaat pada diri kita. Terus katanya supaya kita lebih bermanfaat harus bermanfaat pada orang lain. Artinya yang bisa kita terima hari ini nanti kita sebisa mungkin kita tularkan kepada orang di sekitar kita. Selamat pada SMKN 1 Islam 1 Durenan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, berjalan lancar, dan diberkati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop budaya kerja program SMK Pusat Keunggulan Pemadanan Skema Pemadanan tahun 2022 SMK Islam 1 Durenan dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati para kiai, para Habib, Pak Yai Mukolis, Kepala Sekolah SMK Islam 1 Durenan. Yang saya hormati saudara saya Kasih Cabang Dinas Pendidikan Trenggalek Pak
Bos Gunaryo. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu kepala sekolah setergalek, Bapak Ibu guru, PKK, Humas. Tidak semua guru itu orang hebat, tapi semua orang hebat pasti didikan para guru. Teman-teman guru. Dan yang kalah hebatnya lagi, ini yang saya hormati anak-anak SMK Islam Satu Turena, calon-calon pengusaha, calon-calon orang sukses, calon-calon bos semua ini. Tepuk tangan kalian semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Siswanto. Saya juga dari SMK juga. Ini adalah beberapa perusahaan kami. Jadi perusahaan kami mungkin ada yang belum kenal. Saya dari SMK. Jadi saya ingin berbagi ke adik-adikku semua serta Bapak Ibu guru. Bahasanya orang sukses itu karena proses. Gak iso awak sukses moro-moro, besok saya pengen sukses, besok aku duwe mobil Alphard, besok aku duwe omah mewah, besok aku duwe villa, besok aku duwe perusahaan. Gak bisa. Itu perlu namanya proses. Nah di sini area SMK termasuk dari SMK Islam Satu Turena dan SMK-SMK yang lain. Anak-anak SMK itu dikasih kesempatan untuk menjadi orang sukses, punya kesempatan pengen jadi dari orang sukses. Nah saya dari SMK juga, orang tua saya dari orang buruh tani yang biasa tandur, biasa melebi sawah, biasa garu, biasa nyingkal, biasa dodolan sayur. Itu ada orang tua saya. Bapak ibu saya, kalau saya manggil itu bapak emak saya itu adalah buruh tani. Ya, kedua saya tiap hari ke sawah. Kalau bapak saya gegeri sampai garing ya di sawah. Karena apa? Tiap hari nyangkul, tiap hari bajak sawah, tiap hari lebih sawah. Kalau emak saya buruh tani, sama. Kalau pagi jam 2 ke pasar, dodolan namanya sayuran, dodolan namanya kacang, bayam, genjer dan lainnya. Itu kedua saya. Makanya saya dimasukkan ke SMK supaya nanti saya lulus bisa langsung kerja, bisa bantu adik-adik saya, gak ngerepoti bapak mak saya. Itu teman-teman dari SMK ya. Nah, alhamdulillah dari SMK itu saya banyak belajar. Ternyata di SMK banyak sekali ilmunya di sana. Dan saya punya prinsip, mak bapak, pada suatu saat nanti aku pengen nangis ke panjenengan, membuat air mata panjenengan, air mata bahagia punya anak saya. Aku pengen panjenengan nanti apa yang sama karpe, insya Allah saya penuhi. Kalau besok ini kan pengen kaji, nah itu. Mak bapak saya sampai tua, sampai bungkuk belum bisa berangkat haji. Makanya saya sebagai anak, bismillah, sebelum beliau meninggal dunia, saya berangkat ke tanah suci. Nah ini. Jadi makanya saya dimasukkan SMK, alhamdulillah. Suatu saat nanti mak, saya pengen merubah namanya Omah Gede jadi sana. Suatu saat nanti, saya pengen merubah namanya Kemelarat ini menjadi kesejahteraan. Suatu saat nanti, saya pengen merubah namanya Nasib ini menjadi bahagia. Nah, makanya saya masuk SMK. Dan alhamdulillah, setelah saya belajar di SMK, saya masuklah, lulus, saya masuk ke Surabaya dengan bekal karakter dan bekal namanya kompetensi. Alhamdulillah, saya diterima di bisnis Surabaya, dikejarnya bisnis Surabaya. Alhamdulillah, Surabaya itu kalau nggak punya jaringan, nggak punya teman, nggak punya link, nggak bisa. Nah, makanya anak-anak ini ketika dibekali karakter. Yang nomor dua adalah kompetensi. Nah, di sana saya masuk perusahaan. Alhamdulillah, belum dijadikan seorang teknisi. Ya,
teknisi, tapi di dalamnya saya banyak belajar tentang satu: manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen produk, manajemen barang, manajemen pemasaran, promosi. Piye wong gak tuku dadi tuku, piye carane wong tuku siji dadi tuku 5, wong tuku 5 jadi sak kampung tuku. Nah ini saya banyak belajar. Piye dodolan jadi boom penjualan, piye carane omset sehari sekian ratus juta, piye omset sehari 1 miliar, 2 miliar dan lainnya. Saya banyak belajar di situ. Nah, 2 tahun saya belajar di perusahaan. Alhamdulillah ada seorang ulama di situ ngasih motivasi. Dadio kepala cecak daripada buntutnya buaya. Walaupun kecil, dasi kecil, dadio kepala cecak kecil tapi jadi bos, kecil tapi jadi juragan, kecil jadi seorang pemimpin. Oke, Pak Yai, bismillah. Lah, barokah. Nah, berikut mak bapak saya selalu doakan. Mak bapak saya selalu poso Senin Kemis. Nah, di sore itu biasa kalau bulanan, tiap bulan itu kalau wonten petone. Nah, itu di kayak jenang abang. Nah, wong desa, wes bene selamat neneng Surabaya. Alhamdulillah berkat doa orang tua dan saya karena gigihnya semangat yang luar biasa. Alhamdulillah, saya buka usaha sendiri. Karyawannya adalah 1, saya sendiri. Oke. Anak SMK luar biasa. Anak SMK nggak ada kata-kata menyerah. Anak SMK harus disiplin tinggi. Ya lah, ini salah satu karakter dari anak SMK. Nah, belum buka usaha. Orang lain kerja 8 jam. Seorang pengusaha termasuk saya siap 18 jam. Orang lain tidur, kami masih di lapangan kerja. Nah ini salah satu karakter dari SMK. Ya, nggak ada kata-kata menyerah, nggak ada kata-kata mengeluh. Kalau kita ingin sukses, yuk kita harus kerja. Nggak ada namanya sukses itu dengan sekejap membalikan telapak tangan. Lah termasuk ada ini semua anak-anak SMK durenan ini. Kalian walaupun mohon maaf, bapak itu di sawah, bapak itu cuma tukang kebun, bapak itu cuma pegawai pabrik, emak cuma neng omah buruh tani dan lain-lain. Gak ada namanya salah itu. Jangan menyalahkan orang tua kalau kalian lahir dari kemiskinan. Tapi salahkan kalian kalau kalian nanti mati dalam keadaan kemelaratan. Nah ini. Jadi prinsipnya jangan salahkan mak bapak kalian. Tapi salahkan kalian kalau kalian selama di dunia ini nyaboy apa yang diperbuat sampai gak punya mohon maaf apa-apa. Kemana-mana bangun masjid masih minta-minta. Ya. Sepanjang uripe berbeda masih nyicil. Wah. Oh mah masih kos, kontrak dan lainnya. Loh, kenapa selama neng dunia ini gak ada usaha yang luar biasa? Itu begini. Anak-anak semua, adik-adik semua yang luar biasa. Semua dikasih kesempatan untuk menjadi wong sukses. Saya dari orang biasa, saya dari nol masuk Surabaya, tapi alhamdulillah setidaknya sudah ada puluhan perusahaan yang saya buka. Nah di sini di IT saya buka beberapa perusahaan. Mulai dari Banyuwangi, Subondo, Bondowoso. Kalau ada mall yang ada di Surabaya itu, termasuk di Plaza Marina, insya Allah di IT-nya Plaza Marina itu 80% itu adalah toko-toko saya. Kanan kiri adalah perusahaan-perusahaan saya. Nah ini perusahaan-perusahaan saya. Ini kanan kiri sampai pojok, depan sampai pojok, insya Allah itu adalah perusahaan-perusahaan kami. Nah, kalau pengen makin ke Surabaya pinggir jalan, Opo Cahayu, Vivo Cahayu. Nah, memiliki teman saya, BRP, Patasel, Dansel itu teman-teman saya juga. Ya, itu sering ketemu di Surabaya. Ini di Beratan, Rungkut, Wadung Asri, nanti Banjarkalo ke Singosari, Pandaan, Malang, Bangil, Pasuruan.
Nanti kalau ada di Probolinggo, Situbondo, Jember, Bondowoso sampai ke Yogyakarta, itu kalau ada Oppo, Cahyo, pinggir jalan itu, nah itu adalah sebagian adalah perusahaan-perusahaan saya. Nah, ini ASN kayu beriso, termasuk arek Durena. Nah ini, terus kaitannya selain di IT, kami juga ada yang jurusan AKL. Kami buka itu perusahaan namanya PT Das Global Consulting yang bergerak di bidang perpajakan. Jadi adik-adik semua, anak-anak akuntansi, nah, berikan modul akuntansi nih, Pak Yai. Ada akuntansi kalau itu luar biasa. Ada akuntansi lulus saat dulu terima jasa kalian, ya harus diterima di perusahaan. Karena 100% perusahaan itu membutuhkan anak-anak akuntansi. Nah, anak-anak akuntansi kenapa? Di situ ngitung namanya laba rugi perusahaan, ngitung namanya aktiva pasifa, ngitung namanya pajak. Dan insya Allah rata-rata hampir 100% perusahaan pasti kena pajak. Nah maka insya Allah ngurusi area akuntansi. Lah area akuntansi, lah itu selama tahun nyapai kalau seandainya kalian lulus kok nganggur. Nah nanti anak-anak akuntansi dari sini atau dari sekolah-sekolah lainnya yang pengen magang di perusahaan saya, monggo. Di sana saya punya perusahaan namanya PT Das Global Consulting yang bergerak di bidang akuntansi perpajakan. Saya jamin kalau anak-anak akuntansi nanti lulus punya sertifikat brevet A, B, C dan kalian nanti jadi konsultan pajak, insya Allah gampang. Kalau udah mobil apa, ya gampang sekali saya jamin. Saulan boleh jenenge gaji 50 juta 1 jutaan karo per. Saya jamin. Kok bisa? Ya itu adalah konsul pajak. Karena ngurusi pajak itu kan pajak kena 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 1 triliun. Nah itu adalah anak-anak akuntansi perpajakan. Nah ini termasuk saya adalah konsul pajak. Makanya saya berani bicara di perpajakan. Ini adalah kaitannya dengan pajak. Di sini kami buka restoran. Jadi saya buka perusahaan restoran. Beberapa kali Pak Yai Mukolis ke Surabaya bersama teman-teman guru-guru ke Surabaya. Nah, ini adalah restoran kami, restoran Jos Gandos. Dan insya Allah setiap hari ini full sekali. Kalau nanti teman-teman Bapak Ibu guru mau belajar PhD buka restoran, buka kafe, biar caranya supaya omsetnya meledak. Nah, nanti bisa belajar teman-teman. Memiliki rata-rata omsetnya sehari kalau kafe saya, restoran saya itu 25 sampai 35 juta per hari. Ini restoran kami yang ada di Surabaya. Di sini juga saya mendirikan pondok pesantren. Nah, ini kita malah anak-anak yatim piatu. Emak saya sebelum meninggal dunia, saat api-api wong kuwi lek itu bisa bermanfaat kanggo wong akeh. Termasuk ngomong mak. Satu, nyantuni arek-arek yatim. Nyantuni arek-arek yatim. Nah, makanya ini saya bukakan pondok pesantren. Namanya di Sami, pondok pesantren Bismillah Al-Mustaqim. Memiliki ada ratusan anak dari TK, SD, SMP, SMK, SMA sampai kuliah. Dan insya Allah mulai sandal, sarung, baju, mangan, sekolah, tempat tinggal, insya Allah semua gratis dari kami. Ya. Jadi kalau mangke dari Trenggalek ada adikku semua, lek Banyuwangi, ini ada waterpark kami. Saya buka perusahaan waterpark. Insya Allah ini terbesar di Banyuwangi, namanya Celuik Waterpark. Oke, Pak Yai Mukolis. Kalau ada LDKS ke Banyuwangi, monggo saya persilakan. Saya akan kasih gratis untuk panjenengan. Ini bisa menampung kurang lebih 15.000 pengunjung yang ada di kota Banyuwangi. Nah, di sini adik-adikku semua, anak-anak SMK Islam 1 Durena. Gak ada yang gak mungkin bagi kita. Kalau kita, mindset kita itu bisa. Ingat, Dok, pikiran kalian, kalau orang lain bisa, saya pun harus bisa. Orang lain punya namanya restoran, saya pun bisa. Orang lain punya hotel, saya pun harus bisa.
Orang lain punya rumah mewah, saya pun bisa. Orang lain punya yayasan, kenapa saya nggak bisa? Jadi mindset kalian, ingat, dole, mindset kalian harus bisa. Jangan sekali-kali saya nggak bisa. Kalau seandainya kalian nanti saya nggak bisa, wes saya jamin, ya gak ada. Ya, wong marah jadi orang sukses banyak. Panjang bersani. Kalau ke Surabaya, panjang bersani ada Pakuwon, perumahan Pakuwon, ada namanya Kampus Ciputra, ada namanya Mall Ciputra. Itu yang punya seorang anak marah, namanya Insinyur Ciputra. Lahir, gak ngerti bapak ini, kuburannya gak ngerti. Tapi karena Ciputra luar biasa, suatu saat nanti saya harus bisa menggenggam namanya dunia. Nah, saya punya cita-cita setinggi langit. Kalaupun nanti cita-cita saya nggak terpenuhi, saya masih di atas bintang-bintang. Nah ini. Jadi selama sekolah, Ciputra ini dodolan sarung, nggak izin, nggak malu. Tapi si Ciputra ini lambat laun punya pemikiran luar biasa, hebat luar biasa. Dia punya perumahan, ribuan perumahan. Kalau nilainya triliunan. Harga perumahan rata-rata itu satu rumah 20 miliar, 30 miliar, 100 miliar, satu rumah. Lah, itu orang biasa jadi luar biasa. Saya bilang gitu, mohon maaf, karena saya punya rumah di Pakuwon City. Sana memang rata-rata harga 20 miliar, 30 miliar. Ya, sini, wong melarat, wong biasa, jadi orang sukses banyak. Yeah. Jadi, yang gak ada itu satu. Wong males jadi orang sukses, gak ada ceritanya di buku. Gak ada ceritanya. Jadi adik-adikku semua, kalian punya mindset bahwasanya aku nanti harus jadi orang sukses. Malu kalau seandainya saya urip sekali hidup biasa. Hidup sekali hidup luar biasa. Hidup sekali hidup harus bermanfaat bagi orang banyak. Hidup sekali harus bicara kalian nanti bisa meneteskan air mata mak bapak kalian, air mata guru-guru kalian, air mata bangga. Saya jamin nanti Pak Mukoles akan nangis, Pak Mukoles merinding nanti kalau seandainya lulusan sini satu dari kalian punya hotel termewah di Trenggalek. Suatu saat nanti Pak Mukoles ini datang ke restoran, di situ restoran terbesar di Trenggalek. Pak Mukoles datang bersama keluarganya. Di situ restoran terbesar di Trenggalek, ada kurang lebih 50 karyawan. Datanglah Pak Mukoles. Duduk, silakan duduk Bapak, bisa dibantu Bapak. Ya, terus kudu-kudu panjenengan. Loh, Pak Mukoles, mohon maaf Pak Mukoles, kalian keluarga dari Pak Mukoles. Iya. Loh, siapa Le? Mohon maaf Pak Mukoles, saya ini adalah murid panjenengan. Dulu saya dapat beasiswa dari panjenengan. Ngapunten Pak Mukoles. Dulu waktu saya sekolah itu sepatu saya jebol-jebol, panjang tumbas nih Pak Mukoles. Loh, kamu di sini jadi apa, Dok? Le? Jadi karyawan tak, Le? Jadi bagian barista, Le? Atau chef, Le? Ngapunten Pak Mukoles. Ini adalah cabang saya yang kelima Pak Mukoles. Saya adalah ownernya. Wah, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Ya jamin Pak Mukoles akan merinding. Ya Allah, Le. Biar selama sekolah kami ini biasa, Le. Iya, ini karena saya semangat selalu. Saya dapat motivasi dari orang Surabaya pas waktu bahasanya. Walaupun orang biasa, saya akan menggapai namanya dunia. Walaupun dari orang biasa sekarang, suatu saat nanti saya adalah calon bos. Suatu saat nanti adalah saya calon juragan. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak SMK 1 Durenan ya. Di sini, anak-anak, siapa yang pengen sukses yuk? Angkat tangan. Oke, saya pengen dua anak ya. Cewek cowok maju ke depan. Yang pengen sukses, ayo, pengen depan ayo. Ayo berani ayo, cepat. Ayo Putri. Ayo.
satu, cowok satu. Cepet ayo. Ayo, nggak boleh. Yang gitu, ayo. Ayo, yang putri. Putri mana putri? Ayo. Mana? Oke, yang putri. Nah. Ya, karena sudah berani maju ke depan, tak kasih hadiah. Mau hadiah? Wah, ini. Satu, nah, dua. Ini tepuk saya. Oke. Saya mau tanya nih, ya. Oke. Ini wajahnya tegar, ya. Ya. Semangatnya ada. Ya. Aku biar modelin. Cile aku biar, yo model harus sampai ini. Tapi ini jadi sepatu biar jebol-jebol ya. Bapakku lega panen waktu panen gak akan membawa sepatu saya. Iya lek panen waktu pajak lek, yuk gak dibelikan, gak apa-apa. Namanya siapa lek? Bima. Oh, lek mau layangan Bima wong gagah ya. Mau berani itu ya, luar biasa. Oke, kelas berapa lek? 11 TKJ 2. Saya pengen tanya, kalau orang tuanya mohon maaf, orang tuanya kerja apa nih? Tukang bangunan, ibu? Penjahit, oke. Kalau cita-citamu, pengen jadi apa nih? Pengen jadi pengusaha batu bara di Kalimantan. Oh, pengen jadi pengusaha batu bara, ya. Oke, Dok, ingat, kalau kalian punya mindset, kalau kalian punya cita-cita, gak apa-apa, bermimpilah mimpi besar. Karena orang sukses dari mimpi itu. Tapi jangan mimpi aja, jalankan eksekusi. Orang pengusaha, orang sukses bukan hanya teori no, tapi sukses. Jalankan itu seorang pengusaha. Oke deh, kita doakan bersama. Moga-moga kamu nanti jadi pengusaha batu bara ya. Tepuk tangan untuk Bima ya. Gitu. Perkenalkan Dok. Namanya siapa Dok? Saya? Oh, saya lagi yang biasa handphone di apa matikan. Oh bukan silent ya. Oh bukan silent. Oh silent ya. Itu apa? Kalau dengan penyanyi yang dari Amerika yang terkenal itu dengan kena saudaranya Celine Dion gitu. Masih dua saudara ya? Ya oke. Kelas berapa Dok? Kelas 10 multimedia 1. Kelas 10 sudah berani ke depan, pemberani. Lah ini ada calon-calon pengusaha ya. Karena Bapak Ibu, kamu tadi pengusaha itu harus berani. Gak enak ceritanya pengusaha itu takut. Jangan takut akan bayangan sendiri gak jadi pengusaha. Orang pengusaha harus berani di depan. Lek takut gak jadi, bukan teori gak jadi. Apalagi nanti teori alian loro terus gak jadi wis. Jadi pengusaha harus berani ke depan. Masalah itu gagal, wes dipikir buri aja. 100% pengusaha pernah namanya gagal, termasuk saya. Orang lain gagal ya biasa. Saya pun pernah gagal. Rugi 100 juta sudah biasa. 1 miliar ya pernah, 2 miliar ya pernah juga. Takut enggak? Ya gagal sudah biasa. Jatuh bangun sampai jatuh itu bosan mampir saya. Oke, Dok. Kalau cita-citamu, kamu kok pengen maju depan tadi? Pengen apa? Ampol atau pengen jadi apa? Ayo. Pengen jadi guru seni ya. Oh, pengen jadi guru seni. Jadi guru seni. Ini kelas 10 jurusan apa tadi? Multimedia. Ya, ada korelasinya. Jadi guru seni. Ya wes gak apa-apa. Kalau orang tua kerja apa? Mandang ya, semangat ya. Orang sukses itu tidak memandang dari mana kau berada, tapi orang sukses itu karena tindakan. Orang sukses itu karena kerja. Orang lain kerja 8 jam, kalian bisa kerja 18 jam. Pasti insya Allah sukses karena fokus. Oke, tepuk tangan untuk adik-adik kita ini ya.
Ya, oke. Ya, makasih ya. Oke, adik-adik semua. Ini nanti ada sesi tanya jawab termasuk Bapak Ibu. Adik-adik, tak kasih amplop. Ya, tak kasih hadiah masih banyak. Cuan yang insya Allah akan nanti kalian. Ya, siapkan pertanyaan. Ya, siapkan pertanyaan. Pokoknya maju ke depan, tak kasih hadiah. Ya, Bapak Ibu, adik-adikku yang sangat luar biasa. Saya di Surabaya buka beberapa usaha kaitannya dengan komputer, kaitannya dengan restoran, pariwisata, kaitannya dengan akuntansi dan lainnya. Nah, di sini kami membuka namanya divisi pendidikan. Nah, di sini ini adalah sebagian dari tim-tim divisi pendidikan. Jadi kerjanya nggak ada kecuali ngurusi area-area SMK. Di tempat kami kita punya 12 program. Salah satunya itu anak-anak magang. Oke, jadi di sana anak-anak magang dari Banyuwangi, dari Subondo, Bondowoso sampai ke Jawa Tengah. Nah, termasuk ini anak-anak dari Jawa Tengah. Termasuk kami dari anak-anak NTT, ada Kalimantan yang magang tempat perusahaan saya itu banyak sekali. Yang tiap hari ini bisa anak magang tempat kami kurang lebih 150 sampai 165 yang kami ajari. Di sana ada kelas entrepreneur, mendidik anak-anak menjadi seorang wirausaha, menjadi pengusaha. Yang KPK guru magang. Jadi guru gak boleh namanya kalah kali siswanya. Sekarang perkembangan teknologi sangat cepat sekali. Dengan Google, dengan YouTube dan lainnya, anak-anak banyak belajar. Makanya guru harus pintar daripada siswanya. Sana nanti guru magang gimana sih? Namanya akuntansi yang dipelajari di perusahaan. Apa sih yang dipelajari? Jangan-jangan nanti yang saya ajarkan ke siswa-siswa tidak sesuai dengan realita di perusahaan. Jadi lulus nanti anak-anak bisa nganggur. Kalau seandainya guru-gurunya ini nggak ngerti, kayak apa sih perusahaan? Namanya guru magang. Nomor 3, kaitannya dengan sinkronisasi kurikulum. Nah, sinkronisasi kurikulum gimana sih? Namanya perusahaan budaya kerja dan lainnya. Kayak apa sih kurikulumnya di perusahaan itu? Nah, ini perlu namanya sinkronisasi kurikulum. Yang KP4 ini dengan TEFA, Teaching Factory. Gane, temeriki saya diundang oleh Pak Ibu Kolis. Pak Sis, nanti di SMK 1 Durenan biar supaya nanti bisa buka kerjasama, buka perusahaan. Oke Pak Kolis, tapi tempatnya harus bagus. Karena kalau tempatnya biasa, nanti omsetnya biasa. Omsetnya harus meledak, omsetnya harus boom nanti penjualannya. Makanya insya Allah ini di Jalan Bandung nanti kita akan buka perusahaan SMK 1 Durenan Indobismart Ponsel. Nah di situ nanti komputer, ponsel, aksesoris semua lengkap, insya Allah. Insya Allah nanti saya akan cek sana. Di kerjasama buka perusahaan. Yang kerja nanti adalah alumni-alumni dari SMK Durenan. Yang insya Allah tiap hari harus target. Targetnya rata-rata 25 sampai 30 juta sehari. Nah itu nanti diharapkan bisa. Ini di beberapa SMK yang sudah kerjasama dengan perusahaan saya bukakan perusahaan juga gitu. Sehari targetnya rata-rata minimal 25 juta. Ada yang sampai di angka 50 juta sehari. Nah itu. Jadi dia caranya supaya buka perusahaan itu luar biasa. Makanya pertama itu kudu tempat. Kalau buka usaha Bapak Ibu itu ada 5 P. 1 place tempat. Lek tempat itu jelek, ya nggak tadi. Nggak ada namanya Indomaret di tengah sawah. Nggak ada namanya Alfamart di pinggir hutan. Alfamart, Indomaret, Indogrosir pasti tempatnya itu banyak bertebaran uang. Di mana? Di pasar. Di mana? Di keramaian. Nah ini. Jadi kalau buka usaha tempatnya harus bagus Bapak Ibu. Jadi bisa survive, bisa besar. Yang nomor 2 itu adalah produk. P nomor 2 produk. Lek produknya pancen elek, ya ngapunten. Orang yang belayu
Tapi yang produknya banyak bagus, orang beli satu, besok membawa tetangganya, besok padenya, budenya, sakamu tiga. Anaknya dan lainnya. Oh dodolan Onde-onde enak, dodolan Nogosari enak, produk enak, pasti akan nanti orang lain akan beli, tetangga-tetangga pasti akan beli. Tapi dirasanya gak enak, ini amis dan lainnya, Nomor 2 adalah produk. Ini sama di perusahaan kami, produknya laptop mulai harga XP ini harga 2 juta. Handphone Oppo, Vivo, Realme dan lainnya itu mulai harganya 1 juta. Ada yang harganya Samsung 500 ribuan. Kualitasnya bagus, harganya murah. Produk. Nomor 3 di tingkat people SDM. Lah SDM-nya harus unggul. Gak ada namanya itu di Indomaret. Misalkan ada Pak Naryo datang, bos, pada semua bos, nggak ada. Selamat pagi kakak, sama kakak bapak, sama kakak ibu, bisa dibantu? Mohon maaf ibu, mohon maaf kakak, ini ada, sekarang lagi ada promo nih di bapak ibu. Ini ada, namanya donat beli 1 dapat 5. Jadi SDM-nya harus bagus, harus unggul. Kalau panjang SDM-nya perusahaan itu biasa-biasa, gak hati. Paling sama rombak ban. Kukut perusahaan panjangnya. SDM harus unggul. Gimana sih? 1 good looking, sopan santun, piye caranya nyenengke uang, piye caranya layani dengan bagus. Nah ini SDM. Nomor 3 kaitannya dengan promosi. Promosi ada 2. 1 pakai konven, yang 2 digital. Jadi saat ini promosi harus gede. Gak bisa kalau kalian panjang semua ini buka usaha nunggu bola menggelidik ke tempat kita. Nunggu belum bola, nunggu customer gak jadi. Buka usaha nunggu customer datang. Yuk gak payu-payu, bisa tuh nyampah barangnya. Makanya harus promosinya luar biasa. Lewat WhatsApp, Instagram, lewat Facebook, Tokopedia, lewat Bilibili dan lainnya. Nah, lewat brosur dan lainnya. Nah ini promonya harus gendeng. Tempat kami namanya marketing gila. Piye caranya dodolan boom, piye caranya omsetnya meledak. Nah ini, makanya kami ajari piye caranya dodolan itu omsetnya tiap hari bisa target. Ya, yang nomor 5 ini price. Rego. Iki dodolan gedang goreng ning kene hargane 1.000. Di pancingan 1.500 dekat hati. Di sini banyak jualan laptop harganya sama. Ini 3 juta, banyak jual 3 juta setengah. Yuk tak payu. Piye carane hargane niku murah, kualitasnya bagus. Harga pancingan mahal gak apa-apa, tetapi kanan kiri gak ada saingannya. Baru luar biasa. Terus harga biar caranya supaya gak kalah karo kompetitor. 5P. Nah, di sini nanti akan kami ajari anak-anak dari SMK 1 Durenan piye sih dodolan jadi pengusaha itu luar biasa. Piye sih nanti usaha yang ada di SMK 1 Durenan ini bisa menjadi embrio. Anak-anak nanti lulus jadi pengusaha-pengusaha. Anak-anak nanti lulus 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan jadi calon-calon bos. Jadi silakan semua ini. Tepuk tangan untuk Durenan, sekarang waktunya tanya jawab. Adik-adik, Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Monggo. Monggo Bapak Ibu, Bapak sekali, bagian wakil Bapak. Bapak Menteri. Sukses, ayo, pengen ayo berlari cepat. Kita saatnya sesi tanya jawab. Yang mau bertanya atau mau sharing dengan Pasis, monggo kami persilakan. Ini Pak Lukman, monggo Pak. Dosen kok maju mawon.
Khalis yang memberikan kesempatan kepada kita kepala SMK dan juga guru-guru untuk hadir di sini. Yang kedua, terima kasih Pak Sis untuk yang kedua kalinya kita berjumpa. Kita dulu pernah kunjungan industri ke tempatnya Pak Sis dan juga dapat Al-Quran Pak. Angpaunya yang belum. Maaf Pak Sis. Ini pengalaman saya pribadi dan juga teman-teman yang lain. Menciptakan anak-anak yang punya karakter budaya kerja yang unggul ini bukan hal yang mudah. Apalagi kalau misalnya anak-anak kita itu, mohon maaf, di tempat saya ini kan agak di pedesaan gunung, jadi memang tidak terbentuk oleh suasana yang kompetitif seperti yang misalnya ada di Surabaya atau di kota-kota besar. Pernah kami mau mengirimkan anak-anak ke luar negeri, sudah ada MOU dengan perusahaan apa itu namanya di Malaysia kalau nggak salah itu. Kemudian beberapa hari kemudian tidak hanya anaknya yang tidak mau berangkat, tetapi orang tuanya juga melarang untuk berangkat. Ini hal yang luar biasa. Pertanyaan saya adalah bagaimana strateginya untuk menciptakan anak-anak yang kompetitif, siap bersaing, dan siap menjadi pembelajar sepanjang hayat. Saya kira ini adalah PR kita bersama, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak, mungkin dari usia saya dengan Pak Dengan kira-kira jelas lebih muda tentunya, tetapi Bapak Ibu guru yang mungkin lebih tua dari Pak Dengan ini juga penasaran. Kelihatannya jenengan ini kalau tidak menggunakan, maksudnya modal dari bank dan sebagainya, yang mau dibuka sedikit Pak, lika-liku usaha panjenengan paling tidak untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Apakah pernah hutang, kemudian kolab dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih dari Pak Lukman. Mungkin satu pertanyaan lagi atau langsung? Satu pertanyaan lagi mungkin dari anak. Langsung jawab. Alhamdulillah Pak Lukman, matur nuwun Pak Lukman. Kita Pak Lukman. Satu, orang termotivasi itu, kalau nggak dari kita, dari orang lain. Kalau dari kita, karena lingkungan sudah biasa, makanya karakter ya biasa. Biasanya konjone cangkruan, ya mesti cangkruan guys. Terus kiai kalau seandainya sampean iku kumpul karo wong-wong sing dodolan minyak wangi, insyaallah kok ya dadi wangi. Tapi kalau seandainya nanti kumpulane wong gak beres, ya dadi wong gak beres. Iya kan? Lah sama di lapangan wonten. Kalau ingin jadi orang hebat, maka kumpulan jadi dengan orang hebat. Pasti disupply motivasi yang luar biasa. Pak Yan kan Kersani sudah pernah ke perusahaan saya. Mungkin pernah ke gubuk saya juga gitu, ke rumah saya. Nah di situ hampir rata-rata 98% itu adalah orang-orang China yang punya SIR, yang punya pabrik-pabrik Unilever di Rungkut, yang punya perusahaan-perusahaan di Rungkut, karyawannya 5.000, 10.000. Dulu saya di desa, ketemunya mohon maaf, ya biasa-biasa. Tapi di situ lingkungan orang-orang yang pemikirannya hebat luar biasa. Tiap hari termotivasi otak saya ini. Tiap hari dicuci otak saya ini. Saya harus hebat, saya luar biasa. Kesempatan ada. Kalau seandainya ngomong kesempatan nggak ada, ya memang mohon maaf, dia jaringannya nggak ada. Selama tiap harinya kumpulnya dengan orang biasa. Sama dengan anak-anak ini. Anak-anak desa itu sebenarnya anak luar biasa. Tahan banting itu. Enak hujan ya biasa, enak gledek paling guyur di tengah sawah. Biasa angin kebo, biasa boleh rambat, biasa ngetek sabir. Lah,
Itu anak-anak dikasihlah motivasi. Sekolah rata-rata tiap bulan datangkanlah motivator hebat, praktisi hebat. Jadi yang ngasih motivasi, mohon maaf, oke gurunya, tetapi datangkan orang dari praktisi. Dia yang biasa jungkir balik, dia yang sudah biasa jatuh bangun berdarah dan lainnya, biasa dihapusi. Iki loh. Jadi anak-anak termotivasi. Anak-anak termotivasi. Biasa dengan budaya kerja. Dok, besok kerja yang model kayak gini loh. Kalau model sampai kayak gini ya gak jadi. Kalau sampai saya ini mas-mas gak jadi. Harus disiplin, tangguh, gak ada kata-kata menyerah. Lah ini. Terus datangkanlah praktisi tiap bulan. Sini kan banyak perusahaan supaya mencuci anak-anak, supaya anak-anak udara yang mendidik, supaya anak-anak termotivasi. Kalau orang tua nih mau tersami, kalau kaitannya misalkan mau magang, mau kerja di luar kota, luar provinsi, gak bisa, gak mau dan lainnya, ya orang tua datangkan praktisi juga. Bu, kalau saya pengen sukses anaknya dan lainnya, ya harus iya Bu. Dan misalnya saya dibuang Surabaya, siap. Kalau saya hidup di tengah hutan, saya nggak akan kelaparan. Saya dibuang di gurun pasir, saya bisa makan. Apalagi di Surabaya, apalagi di Jakarta. Nah, ini yang ditanamkan ke orang tua supaya anak-anaknya kalau seandainya nanti magang, anak-anaknya kalau seandainya nanti kerja, siap di lapangan. Nah kata niki ngapunten, ini dari jauh sekali nih, dari Jawa Tengah ya. Ini dari Jawa Tengah tadi. Ikut saya, ikut Bapak. Ikut saya. Ini dari Jawa Tengah sudah 2 bulan belum pulang ya. 2 bulan. Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Sarli Apriyanti dari SMK Negeri 1 Kepil, Wonosobo, Jawa Tengah. Saat ini saya duduk di kelas 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Saya berada di PT Indobismar ini sudah 2 bulan dan banyak sekali yang sudah saya dapatkan selama magang di PT Indobismar ini. Karena di 1 bulan pertama itu kami ada pembelajaran soft skill dan hard skill. Di soft skill ini ada interpersonal skill, budaya kerja, etika kerja, dan salah satunya adalah pelatihan public speaking yang menurut saya itu sangat berkesan karena langsung diajarkan oleh HRD-nya dan kebetulan beliau berada di sini yaitu Bapak Aswin. Kemudian ada hard skill. Berhubung saya ini akuntansi dan keuangan lembaga, jadi langsung ditempatkan ke PT Gas Global Konsultindo, yaitu di bagian perpajakannya. Di sana juga saya tidak langsung bekerja Bapak Ibu, saya diajari materinya terlebih dahulu. Materi yang saya dapatkan awal mula yaitu perpajakan, faktur, PPh 21, PPh 25, PPh 23, membuat NPWP dan lain sebagainya. Bahkan kami di sana diberi pelatihan soal. Ada latihan soal PPh 21, kemudian kami juga mencoba itu lapor SPT, kemudian ada pembuatan faktur dan masih banyak lagi. Itu sangat berkesan menurut saya. Dan juga pembelajaran di sana sangat asik, menyenangkan karena karyawannya sangat ramah-ramah, sangat murah senyum. Luar biasa sekali dan itu pengalaman yang luar biasa untuk saya yang saya dapatkan di PT Indobismar ini karena itu sudah mengajarkan saya bagaimana dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi bagaimana pekerjaan yang sesungguhnya. Kami di sana diajarkan disiplin, diajarkan tepat waktu dan lain sebagainya. Di sana juga kami tidak boleh telat karena telat 1 menit itu juga ada hukumannya Bapak Ibu. Untuk yang cowok itu biasanya push up, tergantung mereka telatnya berapa menit. Kalau 1 menit itu 10 kali push up. Jadi tinggal dikalikan berapa kali mereka telat. Kalau yang cewek itu biasanya 1 jam.
gitu, karena memang luar biasa sekali di Indowismart ini, benar-benar banyak banget pengalaman yang saya dapatkan, luar biasa. Mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya dalam bertutur kata, mohon maaf Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke Ibu. Ini kan, wah tuh desa. Ya, mau kan desa ya. Nah, di sana kamu kerasan, apa terpaksa, apa piye selama belajar di Indowismart? Alhamdulillah perasaan sekali, rasanya ingin ditambah lagi karena saya magangnya cuma 3 bulan, rasanya ingin belajar terus tanpa henti. Oke, selama sekolah itu kan diajari tentang teoritis, belum ngerti jenenge lapangan, belum ngerti namanya perusahaan, belum ngerti namanya perputaran duit. Nah, bedane belajar di sekolahan kalau ning industri itu apa bedanya? Tentu banyak sekali ya bedanya Bapak Ibu, karena di sekolah itu kita kebanyakan materi ya, paling 25%-nya praktek. Tapi di sini kita diajarkan materi, langsung terjun untuk praktek. Jadi itu sangat luar biasa sekali, kita langsung diajarkan langsung, dan itu langsung bisa seperti kita menjadi karyawan di situ. Dan itu juga ada deadline-nya Bapak Ibu, jadi kita tidak semena-mena dalam mengerjakannya. Jadi itu Pak ini dari Jawa Tengah, ada yang dari NTT. NTT kemarin rombongan itu perjalanan itu terombang-ambing ning lautan 3 hari 3 malam. NTT itu liwat kapal. Lah, totalnya 21 ya. 21 orang. Kalau ini habis terakhir ya kemarin ya. NTT yang rambutnya keriting-keriting itu SMK 1 Kodi. Lah, itu belajar terpiku selama 3 bulan. Anaknya disuruh pulang gak gelem, nangis. Loh ini sudah selesai. Enggak Kak Bapak, kami pengen di sini terus. Kami senang di sini pembelajarannya. Oh, anak-anak dari biasa karena di kota belajar di perusahaan jadi glowing, tambah kaya tambah ayu lah ini. Nah, terpiku selama 3 bulan anak-anaknya boten nggak ada yang saya pengen pulang dan lainnya. Dan saya lihat 100% anak-anak yang ada di Indowismart, ratusan anak-anak SMK itu ya pengennya ditambah 2 bulan 3 bulan. Jadi sana regulasi kami itu rata-rata 6 bulan. Aneh bagus 3 bulan magang, 3 bulan langsung kami kontrak. Dalam kontrak anak magang kami gaji. Dan itu ini anak sudah ada banyak sekali anak-anak yang dari SMK yang kontrak kami tempatkan di beberapa perusahaan kami yang ada di Surabaya atau di luar kota. Nanti kita niku Bapak, kalau anaknya Niki dibekali satu motivasi yang luar biasa. Aku pengen sukses. Aku gak pengen yang biasa kayak gini. Saya pengen mulia uripku. Aku pengen yang sebelum ke orang tua saya. Kapan saya pengen hajikan orang tua saya? Kalau saya gak pengen, saya gak bisa sukses. Saya harus siap dimanapun. Nah ini Bapak, orang tuanya pun insya Allah setuju. Ngoten, matur. Modal saya buka pertama kali nggak tiba-tiba punya usaha banyak yang terkait. Satu tempat Kabupaten Misalkan Waterpark itu modal kurang lebih 40 miliar. Restoran satu tempat itu rata-rata kalau tempat di Surabaya itu tempatnya aja 30 sampai 40 miliar nih. Terus kalau usaha-usaha ini nggak langsung buka banyak, tiba-tiba ada modal banyak. Saya pertama kali itu adalah dari trust. Kalau saya trust kepercayaan. Saya ikut orang selama 2 tahun dipercaya. Jadi kalau kita dipercaya apalagi orang China, percaya, insya Allah kemana aja kita akan dicari. Saya resign dan sampai sekarang pun masih hubungan baik. Nah, dalam saya bekerja, saya dikasih barang, tak kasih barang. Satu truk nilainya 130 miliar. 130 juta, sorry. 130 juta. Satu truk komputer. Lah, bayarin dong gimana?
bos, bayari sahulan. Oke, karena saya belajar tentang ilmu strategi marketing, promosi, saya ngerti akan promosi, saya ngerti akan produk dan lainnya. Alhamdulillah, seminggu 2 minggu barang ini habis terjual. 130 jadi 160 juta, untungnya 60 juta. Nah ini, jadi kesempatan ada banyak. Ya, cuma orang-orang yang malas saja yang nggak diberikan kesempatan untuk sukses. Kesempatan banyak. Ya, jadi kalau saya yang kerja dan lainnya, mohon maaf, karena dia jaringannya kurang, pengetahuannya kurang dan lainnya. Nah, di situ saya kepercayaan dikasih barang lagi 150, 200 juta, 1 miliar, bayarnya sahulan. 2 minggu habis, 2 minggu habis, kadang seminggu habis. Itu plus modal, plus untung. Setelah itu saya putar, alhamdulillah adalah dapat namanya modal. Modal di situ keuntungan 100 juta, 200 juta, 1 miliar saya tabung untuk usaha saya, memperbesar usaha saya. Ini Pak. Jadi uang bukan segalanya, tapi tanpa uang ya nggak bisa segala-galanya. Gitu kan? Ya kayak iso. Jadi modal yang sama. Jadi modal bukan hanya uang aja. Modal nego dari satu kemampuan, dari trust, dari karakter. Oke. Kalau saya lihat ini anak-anak tadi modalnya sudah besar itu. Misalkan tadi Bima, Bima bapaknya cuma orang kerja biasa, ibunya tukang kebun. Tapi kalau saya nilai, karena dia semangat tenanan, modalnya itu 15 miliar ada. Kalau saya nilai ini, kadang lebih lagi modalnya. Kok bisa? Loh awalnya ini tangannya kalau dia saya beli 5 miliar nggak boleh. Kakinya saya beli 10 miliar nggak boleh. Ayo wes, ginjelnya saya beli 10 miliar nggak boleh. Jadi bukan hanya 15 miliar modalnya, dia modalnya 20 miliar lebih. Dan mati loh, percaya bahasanya saya hebat, saya luar biasa. Aku sesugih, saya ini hebat. Jadi saya suatu saat nanti, saya ini mungkin saya dicelup Bima, tapi ingat Bapak Kolis, 5 tahun depan, 6 tahun ke depan, nama saya berubah jadi Bos Bima. Kalau kita usaha, itu kuncinya satu, fokus. Panjang buka usaha, kalau nggak fokus, buyar. Penjualan minim, dodolan sepi, pasti, karena nggak fokus. Kalau fokus, di dalamnya panjang bersani pun, usaha kecil. Kalau fokus, jadi besar, panjang bersani. Fokus ini dalam arti apa? Ya mulai besok sampai bengi ya ditunggoni. Mulai besok dan sampai malam dipikirkan dan lainnya. Tapi kalau ini nggak fokus, mikirnya usaha lain dia nggak jadi. Di dalam fokus itu wonten ilmunya. Di dalam fokus itu, Pak, ada namanya strategi marketing, ada namanya strategi promosi. Lah, di sini damel namanya usaha properti. Ini dipetak. Ini kalau banyak itu nggak fokus, karena mohon maaf punya banyak kerjaan dan lainnya, ya setahun ya kebetulan siji lho. Karena nggak fokus, saya jamin karena nggak fokus. Di dalamnya, wonten namanya di dalam fokus ada namanya strategi promosi. Piye promosi rada gendeng. Saulan targetnya aku kudu iso ngedol 5. Nah niku. Dadi gak setahun dodolan 5. Saulan 5. Piye carane saulan dadi dodolan 10. Nah di sini kalau banyak fokus pasti mikir, oh iya, saya ini dodolannya harganya 200 sekitar. Iki 275-an. Aku HPP nih, iki modalku di angka 150. Misalkan ngoten nggih. 150 nanti kena namanya pajak, kena namanya notaris dan lainnya, kena diangkat misalkan 20 juta. Masih untung banyak. Aku saya tidak promosi untuk pendengar. Ya, marketing gila namanya. Kalau banyak marketing biasa, betul terus. Saat ini zamannya marketing gila. Ini caranya betulan spektakuler. Boom. Boten dodolan biasa-biasa. Lah ini, kalau orang-orang milenial, orang-orang hebat yang punya perusahaan banyak, toko-toko banyak, ini marketingnya luar biasa promosinya. Oke, ini aku gaya untuk hancur ya kan. Aku hire, kumpul nih orang-orang
marketing. Kepala-kepala yang punya ini jaringan banyak mau benar-benar tak kumpul nih, tak entertain, tak kayak mana sih enak, tak kayak bosan enak dan lainnya. Aku gaya brosur sing apik didelok orang sekali baca langsung terpesona. Nah ini tak kayak proposal yang saya undang orang 20. Jangan memiliki beliau diundang, memiliki Pak Yai Pak Mukolis diundang, misalkan sesepuhnya diundang, konglomerat diundang, orang 50 kasih proposal, kasih makan kamu kasih makan yang ada lainnya. Dan di situ ada namanya success fee. Kalau seandainya ini bisa jualkan satu, dapatnya kompensasi sekian persen. Nah ini dari partai bukan dari Panjenengan mawon. Kalau partai dari Panjenengan mawon, gitu terus biasa. Setahun siji, setahun loro. Tapi Panjenengan punya jaringan banyak 30-50 orang yang sudah terpercaya niki, jadi ngomongin ngawur itu, dan dia insya Allah karena ada kompensasi, setidaknya ini sebagai marketing. Itu cara yang jitu yang hebat. Tapi kamu kalau Panjenengan nunggu bola menggelinding ke tempat Panjenengan, usaha Panjenengan, yo hati-hati. Soalnya kok sepaspi, kapayu tak ini, apa kurang suang, apa kurang dukun, apa kurang menyan, tak saya. Ya, lah itu. Nah, usaha harus ada ilmunya. Kalau usaha yang kamu biasa-biasa, hasilnya biasa. Panjenengan bersani. Usaha kalian biasa, hasilnya biasa. Tapi usaha luar biasa, nyemplung tenanan, ya jadi. Saya misalkan kamu kolis ngapunten. Beliau ini kalau mobil saya kadang ngebeng jam 12 jam 1 WA saya, isu tenanan fokus tenang, makanya saya datang ke sini. Padahal jadwal saya banyak yang tinggi. Saya harus ngajar, saya harus ngasih kuliah dan lainnya yang tinggi. Saya harus ngurusi banyak sekali karyawan saya, perusahaan saya. Tapi karena dia fokus, Pak Haji, minta tolong besok rawuh gitu. Saya di WA lagi. Saya belum datang tadi jam 9.30. Pak Haji, kerso datang kapan Panjenengan rawuh? Padahal saya udah di depan itu. Lah, ini karena fokus. Sama dengan usaha. Dodol apa aja, kalau Panjenengan fokus mesti jadi. Fokus kuncinya. Kalau nggak fokus, buyar. Apalagi ada usaha lain, ikut usaha lain. Yang satu buyar, yang kedua buyar, ketiga pasti buyar. Utang yang tinggi. Oke, langsung pasti. Lah, Pak, saya untuk mengumpulkan orang banyak dananya belum bisa. Lah, ini tadi kaitannya memang usaha yang menengah ke atas. Nih, kalau usaha kecil-kecilan, ya nggak mau harus dirintis. Kuncinya dia fokus lagi. Wong lain kerja 8 jam, Panjenengan kerja siap 18 jam. Gak ada namanya berhenti kerja. Kerja. Ibadah ya, kudu diimbangi juga. Maksudnya kerja dan kerja itu biar memotivasi bahasanya. Saya sukses karena saya kerja. Orang lain itu tidur, saya siap kerja. Gak ada rasa males. Jadi tiap hari kalau orang itu termotivasi luar biasa, tiap pagi termotivasi, otak akan jalan, kaki akan jalan, tangan akan jalan, mata akan jalan, semua akan gerak. Kalau banyak gerak, pasti keajaiban akan nanti Panjenengan. Di situ ada rezeki banyak, di situ ada uang berlimpah. Tapi kalau seandainya Panjenengan nih ngapunten, loyo, Panjenengan nanti tidak tidur dan lainnya, ada indah pada saatnya. Tidurnya orang miring di batasnya. Biasa kan indah pada saatnya. Indah kapan ya? Kalau tidak tidur turu ya nggak jadi, nggak akan jadi. Makanya rezeki memang sudah diatur. Tetapi kalau kita nggak berusaha, nggak kerja keras, nggak jadi, nggak akan jadi. Wis. Banyak takut orang hebat, pasti dia kerja yang luar biasa. Orang hebat, orang sukses, kerjanya pasti di atas rata-rata orang biasa. Ngoten dulu.
Mungkin ada lagi? Double pulsa. Iya, monggo 400. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf Pak, yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengelolaan modal. Mohon maaf jika usaha itu sudah berjalan dan modalnya campur dengan keuangan rumah tangga. Bagaimana nanti kita menata kembali agar usaha itu antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha itu tidak tercampur. Ini untuk usaha pribadi menengah ke bawah. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ini Mas Turun, Ibu sudah hampir setengah 1. Ibu ngapunten. Jadi kalau namanya usaha bisa dikatakan jalan kalau yang punya bisa jalan-jalan. Loh gitu. Kalau usaha ditunggoni ae, usahanya masih konvensional. Oke. Jadi kalau ditunggoni ae ya akan bergerak bagus. Misalkan apa? Usaha kelontong di rumah. Panjang bedakan nggih saniki. Usaha kelontong di rumah. Betulan beras, berambang, bawang, micin, uyah dan lainnya. Tegriyo nggih. Itu ada 10 usaha sejenis. Ada 10 usaha ngoten niku, kelontong. 10 kelontong di rumah-rumah di kampung-kampung. Panjenengan kesane Pak Yai. Kira-kira 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan dari 10 itu yang jadi perusahaan besar kata Indomaret, Alfamart ada berapa tempat? Kadang satu nggih. Sing 9 biasanya buyar. Nggih, atau tinggal 2 pun biasa. 10 tahun tetep ae. Mak kula keranten dulu jualan kelontong ya. Jualan beras berambang dan lainnya. Ya usahane ngono wae 5 tahun itu. Terus bareng tutup keranten apa? Diutangi tonggone. Nggih, gak nyaur, ditagih tukaran 1. Nggih, terus nggih. Lah, itu karena panjang besar Ibu, itu duitnya campur. Jadi keuangan gak dikelola dengan profesional. Nek kono modalnya misalkan 50 juta. Dia tuku berambang, bawang, ya dikutin beli namanya beras. Dituku ke bensin. Nanti bapaknya apa ning sawah, apa yang ngopi. Moro bensin dikok dilebone pedae. Rokok bungkus diambil. Lho Pak, iku entek rokoke. Iku arek tamu Bu, aja wis gak apa-apa wis lah. Lah angel wis. Terus saya kata angel gitu. Lah 50 juta diambil bapaknya 700.000. 1 minggu lagi diambil 1 juta dan lainnya. Wah anaknya butuh kanggo SPP. Ya entek wis. Jadi gulung. Untungnya gak kelihatan. Nggak suwi seminggu, 2 minggu, sahunan, 2 tahun buyar tutup. Lah, banyak pesani. Dibedakan sekarang Indomaret, Alfamart. Kalau saya Trenggalek ini, kali Gus Arifin, Bupati ini, itu tetangga saya, Arifin, Mas Arifin ya, itu kan Surabaya, rumahnya samping saya. Lah, kalau regulasi dari Bupati mriki wis karepmu Indomaret bukan sak karepmu wis. Dari 1 Indomaret nggih, saya jamin saulan kalau seandainya regulasi aturan dari pemerintah setempat itu enggak ditutup, saya jamin saulan 1 Indomaret jadi berapa? Ayo, Trenggalek kebel kan nggih? Pasti kebel, nanti 500 meter kebel itu namanya Indomaret. Lah karena apa? Keuangan bagus itu Bu.
Keuangan nggak campur. Sama dengan perusahaan saya serupiah aja nggak berani ngambil uang saya, uang perusahaan, padahal itu adalah perusahaan saya sendiri. Nggak berani saya. Nggak berani saya ngambil uang serupiah ya, nggak berani. Keuangan perusahaan, ya diputer, ya perusahaan, nanti laba ruginya kelihatan. Laba ruginya kelihatan. Modalnya piro, nanti brutone piro, untung kotore piro, pengeluarannya piro, ketemu neto, ketemu untung bersih. Lah, kalau seandainya duitnya nanti diambil, gitu ke mobil, gitu ke rumah, dan lain aku biar wes. Juga jadi. Makanya untuk keuangan perusahaan, usaha ya disendirikan, jangan sampai dicampur aduk. Kalau panjang nanti campur aduk, mama, ya tetep lah ya jadi usaha tapi kecil. Untuk gede, aneh. Panjang bersani gue. Kok bisa pasti? Tetep cilik dodolan jemblem mama. Dodolan nongkosari mama. Ya tetep. Jadi franchise banyak, aneh. Karena apa? Duitnya mulek diutang. Entek dingin ya wis. Laporan nggak ada. Yang penting ngaku, nggak ada, nggak bisa. Jadi dihitung modalnya piro, untung kotornya piro, pengeluarannya piro, ketemu untuk bersih. Oh iya, saiki untuk bersihnya aku bulan ini 5 juta. Besok bulan ngarep aku butuh untuk 10 juta. Nah, kelihatan nanti rek-rekannya. Strategi ini, promosi ini, bulan ngarep 3 bulan ke depan saya untung 15 juta bicaranya. Nah ini pasti nanti di situ namanya keuangan akan beranjak besar. Namanya modal jadi gede. Tapi lek campur aduk, wes saya jamin burian. Mantan ibu matur. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak yang berbahagia. Akhirnya sekarang pukul 12.30, jadi acara kita selesaikan. Dan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Siswanto atas segala materi juga motivasinya untuk Bapak Ibu juga anak-anak semua. Dan acara ini kita tutup bersama dulu dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Izan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahil dalam wa syafa'at Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu yukafi masjidahu ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'a hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma sallimna wa ahlana wa dhurriyyatana wa jama'atana wa madrasatana wa talamidana wa ustadana. Salimna min afati dunya wa min adzabil akhirah. Allahumma sayyidna bi quwwatil mu'minin wa bi quwwatil muslimin wa bi quwwatil muttaqin wa bi quwwatil malaikatil muqarrabin wa bi quwwatil mujahidin wa bi quwwatis syahidin wa bi quwwatil dzakirin wa bi quwwatis sabirin wa bi quwwatis sholihin wa bi quwwatis siddiqin wa bi quwwatil arifin wa bi quwwatil muqibin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbi usirna muzalan mubarak wa rahmatul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa'na al-bala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal ata'a wal amrata wal asqama wal alama wa ta'una wal fitana ma la yanfa'u wa la yajibu ghairuhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar.
Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.